Ya, kali ini saya akan bahas tentang layout manager. Sebelumnya kemarin saya telah bahas beberapa materi layout manager, ya ada flow layout, box layout, border layout, dan ada grid layout. Nah, masing-masing layout itu digunakan sendiri. Coding juga sudah saya berikan di Kulino, jadi kalian bisa gunakan sendiri. Nah, untuk soal yang kombinasi ini menggunakan beberapa kombinasi layout manager, di mana di sini terdiri setidaknya ada 3 panel. Setidaknya ada 3 bagian ya, bukan 3 panel tapi 3 bagian, yaitu panel 1 atau list pane, cPanel list pane, panel 2, cPanel button pane, dan konten area. Nah, nanti di coding saya juga akan tambahkan satu panel lagi untuk menghasilkan tampilan yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita lihat codingnya. Nah, di sini saya menyiapkan dulu ya, di sini import dulu Java AWT dan Swing. Selanjutnya di sini kita siapkan variabel instan, ada kontainer CA, cPanel list pane, button pane, panel 1. Nah, ini ada tambahan 1, panel 1 ya. Terus di sini ada JLabel 1, JTextField TXT1, TXT2, TXT3, JButton reset, dan submit. Pertama kali coding itu akan dijalankan yaitu memanggil main program. Ketika main program dijalankan, di sini ada kombinasi 1, myFrame new kombinasi. Proses instansiasi ini akan memanggil konstruktor kombinasi 1. Nah, kombinasi 1 di sini fungsinya isinya untuk setting frame. Pertama, set title, set default close operation, set location relative to null, ini agar tampilannya posisinya di tengah. Lalu ada set content. Nah, untuk set content ini fungsi yang kita buat sendiri. Set content ini dipanggil, berarti kita akan masuk ke fungsi set content. Set content ini fungsinya untuk menyiapkan isi konten, di mana di sini CA kita isi dengan content pane, list pane kita deklarasikan dengan cPanel, button pane cPanel, karena di sini konstruktornya beda-beda. Ya, jadi ini kita sesuaikan. Panel 1 cPanel juga, label 1 your hobbies are. Jadi di sini untuk mengisi tulisan your hobbies are. TXT1 JTextField 20, TXT2 JTextField 20, TXT3 JTextField 20. Nah, ini konstruktor, karena konstruktor masing-masing komponen itu punya beda-beda, jadi kita sesuaikan dulu. Lalu button reset, JButton reset, button submit, JButton submit. Setelah kita siapkan isi kontennya, ini selesai coding, berarti kembali lagi ke kombinasi 1, dia jalan lagi memanggil fungsi make layout. Nah, fungsi make layout ini fungsinya untuk set isi konten. Jadi, setelah isi konten itu sudah tersedia, kita tempel-tempelkan. Nah, sebelum tempel-tempelkan, menempel-nempel konten yang sudah ada, kita setting list pane ya, dengan layout box layout y-axis, button pane dengan layout button pane box layout x-axis. Panel 1 kita setting border layout, panel di sini content area kita setting flow layout. Setelah kita setting layout, lalu kita tempel-tempelkan list pane diisi label 1. Lalu kita kasih jarak, karena di sini dia box layout vertikal, ya, y-axis berarti vertikal, kita kasih jarak, grid vertikal strut 3, berarti di sini ada jarak 3 pixel. Lalu kita kasih tempel lagi TXT1, jarak lagi, TXT2, jarak lagi, TXT3, jarak lagi. Nah, setelah list pane selesai, kita siapkan button pane. Ya, button pane.add button reset, button pane.add grid horizontal strut 5, kita kasih jarak 5 pixel. Karena di sini x-axis berarti kan mendatar horizontal. Lalu add button submit.
Nah, coding ini, satu grup ini boleh kalian bolak-balik. Jadi kalau coding kalau bisa satu grup agar kalian tidak bingung. Jadi ini ditaruh di sini, ini juga tidak apa-apa, dibalik. Tapi karena kalau kita coding itu lebih baik dari atas ke bawah ya, jadi dikembalikan lagi saja, tampilannya lebih enak. Jadi list pane dulu, baru button pane. Setelah list pane selesai, button pane selesai, maka list pane kita tempel di panel 1 ya. Dimana panel 1 ini layoutnya border ya. Jadi panel 1.add list pane, panel 1.add button pane. Lalu selanjutnya panel 1 kita add ke CA, content area. Berarti coding make layout selesai, kita panggil fungsi pack. Pack ini fungsi default bawaan AWT atau swing yang fungsinya agar window itu ukurannya seukuran dengan konten, lalu set visible true, maka coding ditampilkan, GUI ditampilkan. Nah, sekarang kita coba compile. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita menggunakan 3 panel. Ada panel 1 di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sesuai soal, ya, kita tanpa panel 1, berarti panel 1 kita tidak usah pakai ya. Kita langsung set di sini, EA. Nah, terus di sini kita tutup aja. Terus ini kita tutup saja. Nah, kita ini buka enggak apa-apa, enggak ada fungsinya karena kita enggak pakai. Kita compile ulang. Nah, ini hasilnya seperti ini kalau kita tarik. Nah, ada ya, ada perbedaan ya. Nah, ini karena kita langsung tempelkan pada kontainer. Ya, kalau ini memang ada perbedaan karena kontainer itu border layout, maka bagian senternya itu akan mengembang karena kita tempelkan list pane itu pada bagian center, dan bagian center ini akan mengembang ya, ini akan mengikuti. Nah, ini perbedaannya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba. Jadi setting layout, penentuan panel itu akan sangat mempengaruhi pada hasil layout. Nah, untuk latihan berikutnya, nah, kalian bisa coba sendiri ya, karena sudah saya kasih contoh kombinasi yang pertama, kalian bisa coba sendiri untuk kombinasi yang kedua. Di sini ada penggunaan flow layout ya, cPanel yang pertama ini pakai flow layout, cPanel kedua ini menggunakan grid layout, cPanel ketiga menggunakan border layout. Baru ketiga panel ini ditempelkan ya, ditempelkan ke content area yang border layout. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Demikian penjelasan saya tentang layout manager dan tugas latihan kombinasi 1. Terima kasih.